Puji dan syukur atas segala kebaikan Tuhan hari ini. Saya masih bisa dipertemukan dengan saudara-saudara untuk membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Anda yang selalu tetap setia untuk mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan yang selalu saya bacakan setiap pagi. Saya berharap saudara-saudara tetap selalu mendengarkan dan menanti-nantikan apa yang saya bacakan tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin membacakan dan membahas di dalam Yosua 13 ayat yang ke-8 sampai yang ke-33. Seperti biasanya, saya akan membacakan isi Alkitab tersebut, lalu membahasnya. Saya harap saudara-saudara mendengarkannya sampai selesai, karena saya berpikir kita tidak akan pernah main-main dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun secara singkat dan sederhana saya menyampaikan ini, saya berharap Anda tetap setia untuk mendengarkan apa yang selalu saya bacakan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya membacakan firman Tuhan, demikianlah isi dari firman tersebut. Bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah lagi orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa hamba Tuhan itu kepada mereka, yakni mulai dari Aror yang di tepi sungai Arnon, kota kepada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dari Medeba sampai ke Dibon, dan segala kota di Sihon, raja orang Amori yang berkerajaan di Hesibon, sampai ke daerah orang Amon. Selanjutnya Gilead dan daerah orang Gusur, dan orang Maka, serta seluruh gunung Herbon, dan seluruh tanah Basan, sampai ke Salka. Seluruh kerajaan Og di Basan yang memerintah di Ashtarot dan Edrei. Dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Efraim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maka itu, sehingga Gesur dan Maka masih tetap diam di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka, yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikan kepada mereka. Kepada suku Bani Ruben, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka mulai dari Aror yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Medeba, Hesibon dan segala kotanya yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Bamot, Bal, Bet-Bal Meon, Yas, Kedemot, Mefaat, Kirtaim, Sibma, Zer, Hazar di atas gunung lembah itu, Bet-Peor di lereng-lereng gunung Pisgah, Bet-Yesimon. Selanjutnya segala kota di dataran tinggi itu dan seluruh kerajaan Sihon. Raja orang Amori yang memerintah di Hesibon yang dikalahkan oleh Musa. Bersama-sama dia juga dikalahkannya raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, raja-raja bawahan Sihon, penduduk negeri itu. Juga Bileam bin Beor, juru tenung itu, telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi batas daerah Bani Ruben ialah sungai Yordan dengan daerah pinggirnya. Itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka ialah Yaezer, dan segala kota negeri Gilead, serta setengah negeri orang Amun sampai ke Arur yang di sebelah timur Rabah, yakni mulai dari Sibon sampai ke Ramat Mispa dan Betonim, dari Mahanaim sampai ke daerah Debir, dan di lembah Bet Haram,
Bet-Nimra, Sukot, dan Zafon, sisa kerajaan Sihon, Raja Hesibon, Sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, sampai ke ujung danau Kineret di sebelah timur Sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Manasye yang setengah itu, yakni kepada puak Bani Manasye yang setengah itu, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah mereka mulai dari Bahamin, seluruh Basan, seluruh kerajaan Og, Raja Basan, dan segenap Hawot Yair, yang di Basan itu 60 kota banyaknya. Selanjutnya, setengah Gilead Ashitarot dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan, menjadi bagian Bani Mahdi, anak Manasye, yaitu bagian mereka, setengah Bani Makir menurut kaum-kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa kepada milik pusaka di dataran Moab di sebelah timur Yordan dekat Yeriko. Tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Itulah isi Alkitab dari apa yang ingin saya bahas hari ini. Dari sini saya ingin merenungkan bahwa Tuhan itu adalah sebagai sumber identitas. Kita semua pasti memiliki identitas. Dari manakah itu berasal? Salah satunya adalah dari orang tua, baik orang tua kandung atau orang tua angkat. Ketika mereka memberi nama, status diri pun termeterai. Melalui nama kita bisa dikenal dan memperkenalkan diri sehingga mendapat pengakuan. Perihal meraih pengakuan, Musa memberi perhatian khusus kepada bangsa Israel. Musa nampaknya tahu persis pentingnya pengakuan bagi mereka. Karena itu Musa memberikan milik pusaka. Dia berharap dengan itu orang Israel memperoleh predikat baru. Umat pilihan Allah ini mendapatkan tanah sebagai milik pusaka. Artinya, mereka bukan lagi masyarakat terbuang, tetapi sudah menjadi tuan. Menariknya, ada satu suku yang tidak menerima warisan, yaitu Lewi. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka. Lalu, dari manakah mereka mendapatkan identitasnya? Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka. Karena itu Tuhan adalah pilar utama jati suku Lewi. Nyatalah bahwa kepemilikan tanah bukanlah satu-satunya sandaran identitas untuk mengangkat pengakuan dari umat Israel. Allah adalah yang utama bagi mereka. Allah sang pemilik segalanya, sebagai sumber pengakuan umat beriman. Keberadaan suku Lewi bagaikan bukti. Sekalipun tidak menerima tanah pusaka, tetapi hidup mereka selalu terpelihara. Untuk itulah suku Lewi diberikan tugas khusus, yaitu melayani bait Allah dan bukan mengolah tanah. Dengan demikian, identitas dan jaminan hidup sosial mereka terjaga. Orang Kristen adalah umat Israel baru. Tuhan menganugerahi kita identitas baru di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus. Identitas ini mengajak kita untuk mengemban sebuah tugas dengan penuh hormat, yaitu mewartakan anugerah keselamatan. Tugas ini bertujuan supaya semua makhluk berbahagia. Inilah sendi penting identitas kita sebagai umat Kristen di dunia. Bagaimana hidup saudara? Apakah Anda sudah mendapatkan identitas baru sebagai orang yang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Ini pengalaman pribadi saya, di mana ini yang saya rasakan di tempat saya bekerja. Terkadang saya merasa terkucilkan karena saat-saat seperti ini di mana banyak suku yang lebih banyak daripada saya yang tidak perlu saya sebutkan, yang selalu mengolok-olok saya. Itu saya rasakan pada waktu saat makan bersama, di mana mereka tidak pernah menyentuh makanan saya dan mereka selalu menawarkan makanan mereka kepada saya. Mungkin karena alasan-alasan tertentu di dalam aturan agama mereka, seperti
tentang haram, dari bekas segala apa yang saya makan, tentang kenajisan. Tetapi semuanya itu saya pelajari di dalam Alkitab. Dan saya memikir dan menelaah bahwa mereka tidak tahu apa kelanjutan dari segala kebenaran firman itu. Mungkin untuk kedepannya saya akan membahas hal ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang sebelumnya di mana saya telah pernah membaca semua perjanjian itu yang dijanjikan kepada Musa. Tetapi di dalam perjanjian baru, hal itu telah dihalalkan Tuhan kepada Petrus. Dan saya juga merasakan di mana saat-saat sekarang ini perbedaan di dalam suku umat beragama yang begitu ketara, tidak seperti dahulu waktu kecil. Di mana pada hari raya atau ucapan-ucapan syukur pada hari besar itu berbeda dengan dahulu dan sekarang. Terlalu banyak aturan yang saya rasakan di saat ini. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Mungkin Anda juga merasakan itu. Tapi saya berharap biarlah kita kuat di dalam iman kita untuk terus mengikut Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus kita diajarkan kasih, bukan untuk mendendam dan membalas segala apapun yang dilakukan orang-orang di sekitar kita. Mungkin banyak hal yang terkadang membuat kita merasa disepelekan atau tidak dianggap di dalam pekerjaan kita. Tapi saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang percaya dengan Yesus Kristus, yakin dan percaya, biarlah kasih itu yang membuat kita semakin hidup. Jangan ada dendam di dalam hidup kita ataupun kepahitan. Biarlah segala sesuatunya itu terjadi atas kuasa Tuhan. Jangan kita menghakimi orang-orang yang membenci kita atau mengejek kita, tapi biarlah kita berdoa untuk mereka. Tuhan yang membukakan hati mereka. Inilah pengalaman pribadi yang saya rasakan. Mungkin untuk kedepannya saya akan bercerita tentang pengalaman saya dimanapun saya yang berada, apapun segala ejekan, pencemooh, baik di dalam pekerjaan, status kita yang selalu direndahkan. Saya mengutip hal ini tentang keadaan Yesus di mana saat dia hidup, dia selalu diperlakukan seperti itu. Tetapi selalu dia tetap setia di dalam Tuhan Allah dan kembali kepadanya. Itulah yang saya ingin contoh dari segala apa yang saya baca hari ini. Saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa di dalam saya. Biarlah apapun segala permasalahanmu, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya mengajak untuk melipat tangan dan menutup mata dan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Apa yang kami baca baru hari ini ya Tuhan, tentang identitas di dalam mengikut Engkau. Biarlah Tuhan itu terjadi atas kuasa-Mu Tuhan, bukan mengatakan kami sebagai orang-Mu dan tidak melakukan segala perintah-Mu dan mengikuti cara hidup-Mu ya Bapa. Biarlah kasih yang selalu hadir dalam hati kami Tuhan. Apapun perlakuan manusia terhadap diri kami Tuhan, biarlah kami tetap selalu damai dan selalu mendoakan mereka untuk sadar tentang apa kesalahan mereka. Begitu juga dengan diri kami Tuhan. Ajarkan kerendahan hati di dalam tubuh kami, dalam pikiran kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bersemayam. Bapa, mungkin doa saya ini terlalu sederhana di dalam Engkau, tapi saya akan percaya apapun ucapan dan yang saya keluarkan dari mulut dan hati saya itu terjadi dari hati saya yang paling dalam. Saya berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara saya yang selalu mendengarkan dan selalu setia di dalam Engkau. Tuhan yang memberkati mereka, menjaga mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kedamaian selalu. Engkau begitu baik Bapa. Apapun segala yang kami minta di dalam Engkau melakukannya tepat pada waktunya. Bukan pada saat kami minta Engkau memberikannya, tapi Engkau mengetahuinya kapan waktu itu akan yang Kau tentukan di dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami Tuhan mengakhiri segala pembacaan firman-Mu hari ini dengan penuh kuasa dan kedamaian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Biarlah hati kita tetap selalu damai, apapun segala kepahitan di dalam hidup kita, lepaskanlah di dalam Tuhan. Dan serahkanlah semua beban hidupmu ke dalam tangannya. Saya yakin dan percaya saudara-saudara akan merasakan hal itu. Suatu ketenangan yang tidak kita dapatkan dari dunia. Bukan karena harta dan kemewahan. Tetapi saya tidak pungkiri juga terkadang pikiran-pikiran kita selalu terjebak tentang kemewahan-kemewahan di dunia. Satu intinya yang saya pikirkan saat ini, bahwa semuanya itu akan kita tinggalkan. Karena kita tidak datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Begitu juga dengan sebaliknya saat kita kembali kepadanya. Biarlah apapun segala tentang keserakahan-keserakahan di dunia ini jangan kita ikuti. Tapi tetap pendirian kita di dalam Tuhan. Karena kita hanya milik Dia. Terima kasih saudara-saudaraku buat segala apa yang mereka dan semua orang-orang yang dengarkan tetap selalu setia di dalam Tuhan. Dan saya akhiri segala pemberitaan firman hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin.